Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang Bu Lala cintai dan Bu Lala banggakan. Nah, hari ini bareng lagi dengan Bu Lala kita akan belajar tema 6 subtema 1 tentang cita-citaku, dan kita akan belajar, kita fokuskan pada ilmu pengetahuan sosial. Di mana ilmu pengetahuan sosial ini nanti kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, pastinya anak-anak masih ingat pada semester lalu kalian juga telah belajar tentang sumber daya alam. Di mana sumber daya alam itu ada yang dapat diperbarui, ada yang tidak dapat diperbarui, kemudian ada dataran tinggi, dataran rendah, serta di daerah pantai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar dua materi sekaligus. Yang pertama adalah sumber daya alam yang ada di sekitar kita itu apa saja, serta manfaat sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum itu di sini Bu Lala akan menjelaskan sedikit atau mengulas kembali tentang apa itu sumber daya alam. Nah, apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan bagi kebutuhan manusia. Sumber itu berasal. Sumber itu asalnya. Daya alam itu berarti dari alam. Jadi sumber daya alam adalah berasal dari alam. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, baik itu tumbuhan maupun hewan. Nah, sumber daya alam ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini Bu Lala juga akan mengulas kembali di mana sumber daya alam yang dapat diperbarui itu memiliki waktu yang lebih pendek, memiliki waktu yang lebih cepat dan tidak dapat habis. Berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu memiliki proses itu waktunya lama dan akan cepat habis ketika terus-menerus digunakan. Salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Salah satu contohnya adalah air, udara, tumbuhan, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya adalah batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, sumber daya alam ini itu berbeda-beda, dapat memengaruhi aktivitas penduduk. Jadi dari sumber daya alam ini itu kondisi alamnya dapat memengaruhi aktivitas penduduk, baik itu di dataran rendah, dataran tinggi, maupun di daerah pantai. Nah, sekarang kita fokus pada sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Jadi, di sekitar kita itu juga ada sumber daya alam. Apa saja sumber daya alam yang banyak tersedia di lingkungan sekitar kalian dan apa manfaatnya? Misalkan kita di rumah memiliki peternak ayam. Jadi sumber daya alamnya adalah hewan. Dan manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ketika kita bisa menggoreng ayam itu, maka kita bisa memakannya. Jadi ayam goreng, kemudian jadi ayam bakar, dan lain sebagainya. Itu merupakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian lagi, ketika kita tinggal di daerah pegunungan atau di daerah dataran rendah. Nah, di sana itu ternyata kakak kita atau kenalan kita seorang petani padi misalkan. Sumber daya alamnya berarti apa? Sumber daya alamnya adalah tumbuhan, adalah air, dan lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya untuk apa? Ketika ada seorang petani menanam padi, kemudian padi menjadi beras, beras menjadi nasi, manfaatnya untuk apa? Untuk kita, untuk tenaga kita, karena kita itu melakukan sesuatu, melakukan kegiatan membutuhkan tenaga. Dan sumber tenaga itu adalah dari makanan. Salah satu contoh makanan pokoknya adalah nasi. Nah, seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan pada manfaat sumber daya alam.
Nah, anak-anak, pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat itu dilakukan dengan berbagai cara. Sumber daya alam yang berupa hewan itu dimanfaatkan dalam kegiatan peternakan dan perikanan. Salah satu contohnya peternakan adalah tadi peternak hewan. Hewan unggas salah satu contohnya adalah ya termasuk ayam. Hewan peternak ayam. Perikanan. Perikanan apa? Lele bisa, bandeng bisa, gurami bisa, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang berupa air, tanah, dan tumbuhan itu dimanfaatkan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan. Coba saja kalian bayangkan, ada air, ada tanah, tetapi tidak ada tumbuhan. Lalu apa yang akan kita tanam? Lanjut, kita punya air, kita punya tumbuhan, tapi kita tidak punya tanah. Lalu di mana kita akan menanam tumbuhan kita? Nah, kita punya tanah, punya tumbuhan. Kita sudah punya tanah, sudah punya tumbuhan. Tapi kalau kita tidak punya air, maka tumbuhan kita akan mati layu. Karena kekeringan, karena kurangnya air. Nah, selain itu, kegiatan perindustrian itu juga memanfaatkan sumber daya alam. Karena pada umumnya pemanfaatannya itu disesuaikan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Nah, itu nanti salah satu contohnya adalah seorang pengrajin mebel. Nah, pengrajin mebel itu misalkan seorang pengrajin ini memiliki industri mebel. Nah, mebel itu kan dari kayu. Kayu itu dari tumbuhan. Nah, sumber daya alamnya maka adalah tumbuhan. Yang dimanfaatkan adalah tumbuhan dari pengrajin mebel itu. Tumbuhan itu kemudian yang diambil hanya kayunya saja. Kayu itu biasanya berupa kayu jati, kayu mahoni, sengon, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkannya itu nanti berupa pintu, jendela, dan sebagainya. Nah, sekarang ke keterkaitannya. Keterkaitan antara sumber daya alam dengan pekerjaan. Karena biasanya seperti tadi, sumber daya alam tumbuhan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya petani. Nah, itu namanya ada keterkaitan, ada hubungannya. Oke. Contohnya yang pertama adalah juru masak atau koki. Nah, di sini siapa yang suka masak? Yang sering sekali masak membantu orang tuanya. Nah, juru masak ini memanfaatkan sumber daya alam itu berupa tumbuhan dan hewan. Karena yang dimasak adalah tumbuhan dan hewan. Produknya yang dihasilkan adalah sebuah makanan yang telah diolah. Contohnya seperti ini. Kita punya ayam. Mau dibuat apa? Mau dibuat Kentucky? Bisa. Mau dibuat gorengan? Bisa. Digoreng biasa? Bisa. Dibakar? Bisa. Dipanggang? Bisa. Jadi, juru masak ini memanfaatkan daging ayam, kemudian hal yang dihasilkan adalah makanan yang telah diolah. Apa tadi yang dihasilkan? Ayam itu jadi apa? Ayam itu jadi Kentucky. Ayam itu jadi ayam goreng. Ayam itu tadi daging ayam jadi apa? Jadi ayam bakar atau ayam panggang dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah, nah ini pengrajin mebel. Tadi sudah ya, di mana hal yang dimanfaatkan adalah tumbuhan dan hal yang dihasilkan adalah pintu, jendela, lemari, kemudian kursi, meja, dan lain sebagainya. Yang ketiga, contoh yang terakhir. Nah, di sini adalah pedagang. Di mana di sini Bu Lala fokuskan pada pedagang buah. Oke, pedagang buah. Maka yang dimanfaatkan adalah tumbuhan. Dan yang didagangkan adalah jeruk, pisang, semangka, dan lain sebagainya. Pokoknya semua buah yang ada di gambar itu adalah barang yang didagangkan. Nah, ternyata selesai anak-anak. Ini sudah masuk pada tugas. Silakan anak-anak kerjakan pada buku tugas tema kalian. Ditulis yang rapi. Setelah itu silakan foto dan kirimkan ke Google Classroom.
Nah, terima kasih karena anak-anak sudah mau mendengarkan, menyimak video yang telah Bu Lala berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.